Ini adalah tata sungging wayang purwa, ya, wayang kulit Cirebon atau gagrak Cirebon. Apa yang dimaksud itu tata ataupun sungging? Tata ataupun sungging itu adalah seni ukir membuat wayang kulit purwa yang ada di Cirebon, khususnya yang ada di Gegesik Lor ini yang masih lestari, ya, dimana media pertunjukan wayang itu yang ditampilkan itu adalah bentuk wayangnya ataupun bentuk karakternya, yang mana karakternya itu dibuat ataupun disungging oleh si pengrajinnya dengan tata cara dan dengan pola mengikuti adat kebiasaan, sopan santun dan tata krama yang ada di kehidupan masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah kalau kita bicara tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang sekarang tengah digalakkan oleh pemerintah. Karena kembali ini kenapa penting dikembangkan? Karena kita sekarang melihat sebuah realitas betapa bangsa yang besar ini semakin hari semakin meninggalkan kebudayaan daerah yang dimilikinya. Kalau kita bicara yang namanya bahasa saja, sudah tidak banyak lagi anak bangsa ini yang menggunakan bahasa daerah. Itu bahasa. Lebih-lebih lagi yang namanya seni tradisi. Tidak banyak lagi yang mengetahui. Terlebih lagi yang namanya tata sungging wayang purwa ini. Bisa jadi kita semua sendiri baru mendengar sekarang, mungkin ada di antara kita semua yang mengenal istilah tata sungging wayang purwa ini. Nah, padahal dalam konteks Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ini merupakan salah satu objek kemajuan kebudayaan yang perlu kita lestarikan, kita manfaatkan, kita kembangkan bersama-sama. Karena dari 10 OPK yang menjadi target kemajuan kebudayaan pemerintah, tata sungging wayang purwa ini ada di elemen seni. Kemudian masuk juga di wilayah pengetahuan tradisional dan juga masuk dalam wilayah teknologi tradisional. Ini dalam konteks proses pembuatannya. Semua dalam konteks tadi nilai seninya, nilai estetikanya, bagaimana itu dipahat, itu dikemas, bagian diberi warna, kemudian diberi ukiran yang sangat luar biasa. Itu aspek estetika bermain di dalamnya. Jadi ini adalah merupakan bagian dari yang disebut dengan objek pemajuan kebudayaan. Itu yang menjadi alasan kedua kenapa tata sungging wayang purwa ini perlu kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Di tahun Hijriahnya 883 Hijriah. Dan memang apa yang dikatakan oleh Pak Reza bahwa tiap daerah punya kearifan lokal dan seterusnya, karena ternyata wayang yang ada di Cirebon ini tidak sama dengan wayang yang ada di daerah yang lain. Mengapa saya katakan tidak sama? Jadi ketika Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang datang ke Cirebon mengajukan buatan wayang karawitan direkomendasi oleh jadi maka diciptakanlah wayang kulit Cirebonan yang punya ciri khas tersendiri. Kalau diperhatikan memang agak kelihatan ciri khasnya. Kalau seperti tokoh Arjuna di Jawa Tengah itu adalah gelungannya nempel di ubun-ubun. Tapi kalau wayang Cirebon tidak, jauh dari ubun-ubun. Dan yang namanya tata ukirnya juga agak berbeda. Jadi walaupun sedikit ada persamaan, tapi juga banyak perbedaan sesuai dengan kreasi dan imajinasi para senimannya itu sendiri. Oke, potensi rampak kendang yang ada di Gresik ini menurut saya ini sangat istimewa ya. Karena apa? Karena di Gresik ini sangat terkenal dengan seni tradisi klasiknya ya. Tapi dari klasik itu akhirnya teman-teman penggiat seni, teman-teman penggiat gamelan bisa gitu mendidik
anak-anak ataupun generasi penerusnya untuk mencintai dalam masa posisi zaman yang sekarang sudah mulai banyak orang yang meninggalkan seni tradisi. Mengingat tadi Pak Reza mengatakan bahwa agar dilestarikannya tatah sungging dan tatah wayang kulit Cirebon ini, kami di sini agak kesulitan Pak untuk mencari pengkaderan. Tadi pagi begitu Mas Dery menghubungi saya menemui dengan tukang ukirnya. Kelihatannya yang berminat itu untuk digegesik ya kurang lebih paling banyak 10 orang Pak. Jadi kami mohon bantuan agar untuk kedepannya generasi muda yang milenial ataupun khususnya para mahasiswa dari Unpad ini juga mau belajar tentang tatah sungging wayang Cirebon di Gegesik. Selanjutnya, kalau mengingat usia pengukir wayang di Cirebon, kalau saya hitung itu Pak bisa dihitung dengan jari. Dan yang di Gegesik ini seumurnya seperti kakak saya, masih setuan dia daripada saya. Hanya masih melakukan itu walaupun dengan pandemi ini ya dalangnya tidak manggung, ya pemesanannya juga berkurang, maka penghasilannya juga berkurang. Teman-teman seprofesi, senior-senior saya juga lebih baik, lebih bagus dari saya. Cuma saya pribadi dari Desa Gegesik Kelor ingin menumbuh kembangkan minat anak-anak Desa Gegesik Kelor supaya pertama senang kendang, suka kendang, dan kedepannya kita masukkan unsur kendang itu ke arah klasik ataupun juga versi gamelan. Dengan begitu mereka anak-anak itu bakal mencintai budaya sendiri, bisa melestarikan seni budayanya sendiri. Gitu.